Assalamualaikum. Pernahkah teman-teman semua menyadari dan memperhatikan ketika kalian mencari judul video di YouTube, lalu judul tersebut kalian telusuri, kemudian muncul video yang tidak sesuai dengan judul yang kalian cari? Bang, kurang jelas bang, maksudnya bagaimana? Nah, di sini saya perjelas. Teman-teman, ketika kalian mencari judul video lalu kalian ketikkan di mesin pencarian YouTube, semisal kalian mencari video atau cara memancing ikan gabus, maka judul tersebut cara memancing ikan gabus. Namun coba teman-teman perhatikan, yang muncul videonya tidak sama sesuai dengan judul yang kalian cari. Tentu saja kalian sudah ngeh apa yang saya katakan, dan disitulah fungsi daripada tag. Seperti yang kalian lihat ketika kalian menelusuri dengan kata kunci atau dengan judul cara mancing ikan gabus, maka video yang akan muncul tidak sama dengan judul yang kalian cari. Disitulah fungsi daripada tag. Jadi ketika kita menelusuri sebuah judul video, maka ketika kita mengelikkan tulisan atau judul lalu kita cari, maka terkadang video yang kita dapati atau video yang kita cari akan muncul semuanya dengan hasil penelusuran kita. Namun terkadang membuat kita tidak memperhatikan hal itu, judul yang kita cari muncul video yang tidak sesuai seperti yang kita cari. Nah, memang kalau kita contohkan semisal kita mencari video mancing, maka video mancing juga yang akan muncul. Memang betul, tapi judul tidak sesuai seperti yang kalian dapatkan ketika video tersebut muncul. Cara mancing ikan gabus. Yang muncul nanti ya seperti contoh tadi begitu. Videonya nanti lihat reaksi ikan gabus. Padahal kita mencari cara mancing ikan gabus. Yang muncul videonya reaksi ikan gabus saat lapar. Kurang lebih seperti itulah contohnya. Kalian udah ngeh ya, misalnya make up anak remaja, lalu kalian cari. Yang muncul di situ nanti apa? Nah, jadi terkadang kita mencari di YouTube, lalu yang muncul videonya tidak sama sesuai dengan yang kita ketikkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu adalah peran tag. Nah, bang, peran tag itu sebenarnya apa sih bang? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya peran tag itu adalah menempatkan atau menyarankan hasil ketika orang salah ketik, maka tag lah yang akan menempatkan bahwasanya ini videonya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian mencari misalnya cara make up yang benar, maka di tag nanti cara make up anak remaja yang benar yang paling populer. Nah, jadi nanti orang ketika mengklikkan cara make up populer anak remaja, tag inilah yang akan muncul. Makanya teman-teman, ketika kalian menelusuri di penelusuran YouTube cara mancing ikan gabus, nanti hasil penelusuran YouTube akan menyarankan banyak hasil penelusuran. Dan siapa yang membuat itu? Dan semua yang membuat adalah orang-orang atau penontonlah yang membuat tag tersebut. Lalu dengan kita meriset tag pada video kita, kita manfaatkan apa yang paling banyak ditelusuri oleh orang lain. Kalimat apa yang paling sering mereka gunakan saat menelusuri tersebut. Contoh IG, FB, WA. Itu kan kata yang digunakan oleh orang-orang. Misal, cara menambah followers Instagram. Nah, kadang orang melakukannya di mesin penelusuran YouTube menggunakan cara menambah followers IG, cara menambah like FB, bukan Facebook. Jadi sebenarnya terkadang dari kalimat-kalimat orang yang biasanya ia gunakan, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus riset. Risetnya bagaimana bang? Ya, kita buat dalam bahasa sehari-hari kita seperti itu. Contoh tadi FB, WA, IG. Jadi ini adalah bahasa sehari-hari. Contoh ya, lagi saya katakan cara buat akun IG, cara buat akun FB. Sebenarnya bahasa bakunya kan cara membuat akun Instagram, cara membuat akun Facebook. Lalu inilah kita masukkan di dalam tag. Tujuannya agar mengelompokkan dan menempatkan kata yang sering dicari oleh orang lain. Ya, tag itu adalah kata kunci ketika orang salah mengklik,
maka tag lah yang akan menempatkan nanti sehingga video kita lah bisa disodorkan dan bisa dimunculkan. Bang, saya sudah sering buat tag. Bang, saya sudah bagus buat tag. Saya sudah riset. Disinilah fungsi daripada deskripsi. Kalau judul bang, judul nggak masalah. Ternyata ikan gabusnya di sini pada lapar. Lihat reaksinya. Kenapa bisa muncul? Padahal kamu mencari cara memancing ikan gabus. Yang muncul videonya, judulnya reaksi ikan gabus saat lapar ternyata begini. Nggak sesuai ya. Disitulah fungsi daripada deskripsi dan tag. Kalau judul hanya ya ketika orang nanti menggunakan judul yang tidak masuk akal kadang bahkan bisa naik. Karena mereka kuat di deskripsi dan di tag. Ngerti ya? Nah, fungsi daripada deskripsi dan tag ini sangat kuat. Fungsinya ini sangat kuat untuk bisa memunculkan video kita. Jadi jangan sepelekan mengenai deskripsi, kemudian tag. Ini jangan disepelekan. Nah, satu lagi yang paling berpengaruh itu adalah namanya thumbnail. Nah, ini memang terkesan agak-agak gimana ya, nggak masuk akal. Tapi sebenarnya thumbnail sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan videomu. Karena kenapa? Terkadang orang tidak membaca judul, melainkan thumbnail. Nah, ketika kita melihat atau membuka video atau membuka aplikasi YouTube, di berandanya semuanya dipenuhi dengan video. Kemudian kita akan melihat yang pertama sekali adalah thumbnail. Terkadang kamu tidak membaca judulnya. Saya yakin itu. Walaupun kamu adalah seorang YouTubers, terkadang kamu tidak membaca sebuah judul, melainkan sebuah thumbnail. Thumbnailnya menarik enggak? Thumbnailnya apa tulisannya? Ya, saya rasa itu yang kamu alami. Kalau kamu alami, coba silahkan berkomentar dan buktikan sekarang. Lalu praktekkan apa yang saya katakan. Nah, di sini kita akan lanjut dan kita akan buatkan cara membuat tagnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah masuk dan di sini saya contohkan untuk proses mulai dari cara membuat judulnya, kemudian cara mengisi deskripsinya dan cara membuat tagnya. Nah, di sini kita fokus pada bagian tag. Nah, kalian lihat di sini ada namanya cara membuat foto air seperti kapas dengan kamera Canon EOS M100. Itu judul, cara membuat foto air seperti kapas dengan kamera Canon EOS M100. Nah, saya buat atau saya tuliskan di bagian deskripsi seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada deskripsi. Cara membuat foto air seperti kapas pada kamera Canon sangatlah mudah. Itu semua dapat dilakukan dengan settingan kamera Canon. Tahukah teman-teman, di bagian deskripsi di sini kita disuruh untuk menempatkan kata kunci agar bisa memudahkan penonton menemukan video kita. Sebagai contoh di sini, cara membuat foto air seperti kapas pada kamera Canon. Itu adalah kata kunci. Kemudian di bagian paragraf kedua, kamera Canon yang mahal bukan jadi patokan untuk mendapatkan hasil foto yang bagus, karena tergantung cara setting dan cara memakai kameranya. Nah, itu kata kunci, cara memakai kamera, cara setting kamera Canon, itu kata kunci teman-teman. Kemudian di paragraf ketiga, di video ini selain saya membahas cara membuat foto air seperti kapas, saya tempatkan kembali kata kunci yang sesuai dengan judul. Tapi dengan catatan, kalian rangkailah kalimat judul kalian tersebut sambil menjelaskan isi video kalian. Paham ya? Contohnya seperti ini. Tolong nanti ditonton berulang-ulang biar kalian paham. Oke? Kemudian foto seperti kapas, di sini juga saya ajarkan cara settingan kamera Canon. Cara setting kamera Canon. Coba nanti kalian telusuri, banyak orang menggunakan bahasa seperti itu. Dan di deskripsi kita jelaskan itu teman-teman. Biar nanti video kita mudah ditemukan. Artinya di sini relevan. Artinya relevan yang paling sesuai dengan judul, deskripsi, dan tag. Oke, disinilah kita bahas mengenai tag. Nah, di sini bisa kalian lihat cara membuat foto air seperti kapas. Itulah tagnya saya buat. Karena kenapa? Judulnya tadi, cara membuat foto air seperti kapas dengan kamera Canon EOS M100. Saya buat tag pertama, cara membuat foto air seperti kapas.
tag. Kemudian cara membuat hasil foto jernih, tag. Cara membuat foto jadi keren, tag. Cara memotret dengan kamera Canon, tag. Kemudian kamera Canon EOS M100 itu adalah tag atau kata kunci. Kemudian kamera Canon murah, kamera Canon mirrorless, Canon EOS M100, fitur kamera Canon EOS M100, kamera mirrorless terbaik. Itu adalah tag. Jadi tugas teman-teman adalah mencari, meriset kira-kira apa yang paling sering diketikkan oleh orang lain terhadap judul, terhadap video yang kalian upload. Cara mancing kek, make up kek, atau konten hiburan kek, komedi kek, film pendek, terserah. Jadi kalian harus riset untuk tagnya apa yang sering paling diketikkan oleh orang lain di mesin pencarian YouTube. Misal film lawak terlucu, bikin ngakak, itu bisa kalian jadikan tag. Ikan gabus terbesar di dunia, umpan ikan gabus paling jitu, make up murah recommended, belanja murah di Shopee, Shopee haul, mystery box. Nah, apa-apa yang sering diketikkan oleh orang lain itu kalian lengketkan pada bagian tag. Ngerti ya? Itu kalian lengketkan pada bagian tag. Bang, dia nggak punya tag, dia nggak punya deskripsi, cuman judul aja. Terus dari judul ditempelkan di deskripsi. Kok videonya bisa meledak? Kok videonya bisa banyak viewersnya? Nah, ini hal yang berbeda. Karena kenapa? Ketika kita mengupload sebuah video yang lagi viral, nggak pun kita melakukan settingan, itu pasti bakal meledak. Tapi dengan catatan kamu adalah orang yang pertama mengupload video tersebut, bukan pun orang pertama masuk di 50 besar. Kamu perhatikan sekarang konten-konten apa yang lagi naik, lalu kamu post atau lalu kamu re-upload, maka kontenmu akan ikut juga naik. Karena kenapa? Karena kamu menggunakan judul yang tengah hangatnya, yang tengah seringnya diketikkan oleh di pencarian YouTube, dan video kamu pasti nyangkut. Enggak pun kamu pakai judul yang bagus, deskripsi yang keren, tag yang relevan, kamu akan ikutan naik. Karena video tersebut, judul tersebut sering hangatnya atau sedang banyaknya diketikkan oleh orang lain. Nah, seperti saya konten tutorial, teman-teman tidak akan menonton kalau kalian tidak mencari video ini. Artinya konten tutorial adalah konten yang dicari, sementara konten yang lain adalah konten hiburan yang bisa dinikmati setiap saat. Lagi suntuk, lagi galau, atau lagi nggak tahu mau ngapain, putar YouTube, nemu video seperti itu. Kalau tutorial adalah konten belajar. Jadi kalau kita niat ada belajar, pasti video tersebut kita cari. Tapi kalau tidak, ngapain dicari? Orang nggak ada manfaat untuk hiburan. Ini apakah hiburan? Tidak, karena kita di sini niatnya untuk belajar. Jadi teman-teman maklum kalau konten tutorial itu penayangannya, view-nya rendah karena tidak banyaknya orang mencari. Karena konten tutorial adalah konten yang dicari, bukan untuk dinikmati. Ya, karena dinikmati apa? Karena kita mau belajar. Beda orangnya, beda target penontonnya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Apabila ada kalian menerapkan video ini dan berdampak pada video kalian, saya minta silahkan share video ini dan silahkan berkomentar. Saya Uda Farno. Assalamualaikum.